Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah IPTB SDN 1 Mundak Jaya. Saya Anang Nurhain, CGP Angkatan 11, meminta waktu terkait pengambilan keputusan sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah mengambil keputusan. Mohon izin waktunya untuk melaksanakan tugas saya hari ini. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ini Bu, selama Ibu dalam menghadapi kasus yang merupakan dilema etika atau didikan moral itu bagaimana? Seperti halnya kasus-kasus yang lain, saya sebagai pimpinan mencoba untuk bijak dalam mengambil keputusan. Salah satu di antaranya adalah mengidentifikasi kasus tersebut. Kemudian saya juga cek dan dicek, mendengar, melihat kebenaran kasus tersebut. Kalau ternyata kasus itu sama atau belum ada pembenarannya yang benar atau yang salahnya, tentu ujung-ujungnya saya bermusyawarah dengan guru terutama wali kelas sehingga saya tidak salah dalam mengambil keputusan. Oke, baik. Jadi Ibu di pertanyaan kedua, dalam menjalani keputusan ini Ibu dalam menentukan kasus kan ada dua kepentingan Ibu, ada yang sama. Artinya satu dilema kebenaran, yang kedua adalah dilema nasihat. Bagaimana itu Ibu? Apapun itu, sebagai seorang pimpinan memang harus punya prinsip ya. Yang namanya dalam mengambil keputusan tentu perasaan sayang, perasaan kasihan tetap selalu ada. Saya selalu melibatkan guru bagaimana mengambil keputusan karena yang lebih bersinggungan dengan siswa itu, yang lebih dekat, yang lebih tahu pasti itu adalah guru terutama wali kelasnya. Jadi saya selalu bermusyawarah dengan beliau-beliau. Baik Ibu, langkah-langkahnya dalam melakukan kasus tersebut itu bagaimana? Saya tadi katakan saya cek dulu gitu. Kasusnya saya cek dulu, kemudian benar tidak penyebab terjadinya kasus itu seperti apa gitu kan, pasti ada latar belakang ya semuanya terjadi itu. Kemudian seperti biasa saya diskusi dulu dengan guru, terkadang saya juga melibatkan dewan sekolah. Karena apa? Kalau mengambil keputusan yang salah, tentu itu juga nanti akan merugikan pihak-pihak tertentu. Jadi harus benar-benar kita mengcross-checknya, kemudian juga berdiskusi sehingga mengambil keputusan yang tidak salah, dipertimbangkan baik dan buruknya. Itu perlu dipertimbangkan. Jadi dengan aturan sudah melakukan tahapannya Bu ya, dengan 4 paradigma, dengan 3 prinsip dan 9 langkah dan sebagainya. Oke Bu, lanjut. Hal apa saja nih Bu yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika? Kebiasaan saya kebiasaan saya itu selalu memakai pendekatan personal. Jadi saya ketika berhadapan dengan kasus guru, saya berbicara pendekatan dengan guru. Ketika melibatkan siswa, saya selalu mengadakan pendekatan dengan wali murid. Saya bicara dari hati ke hati, saya sampaikan aturan yang sesungguhnya gitu, biar sama-sama mengerti dan sama-sama paham. Jadi ketika saya mengambil keputusan, pihak yang menerima keputusan itu legowo. Jadi pendekatan personal itu yang lebih penting. Jadi ini adalah pendekatan persuasif dulu ya. Artinya dalam menyelesaikan masalah itu apa dan bagaimana nanti akan kita ya, dari hati ke hati aja gitu kita ngobrolnya gitu, biar mereka paham sedikit-sedikit aturan yang seharusnya dilaksanakan seperti ini. Oke, baik Ibu, tatkala apakah ada jadwal tertentu ketika menangani kasus
pengamatan dari berbagai pihak ya, berarti nanti jadi kondisional aja. Jadi intinya dalam menghadapi kasus ini, kalau itu tetap urgen, kalau tidak Ya, sudah dilaksanakan. ya. Tapi yang sifatnya tidak begitu urgen, mungkin tidak dilakukan Ya, sebagai kondisional. Nah, dalam penanganan kasus itu mungkin itu ada faktor-faktor yang untuk mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam menerima. Gimana maaf, saya kurang fokus. Selama ini faktor yang bisa mempermudah atau membantu ibu dalam menyelesaikan kasus ini. Ya, yang mempermudah itu ya sarana koordinasi kita dengan dewan guru, dengan wali murid, kita berdiskusi secara kooperatif, mendengarkan dari berbagai pihak, sehingga kita bisa punya pertimbangan, oh ini seperti ini alasannya, oh seperti ini penyebabnya. Jadi setelah kita banyak mendengar, banyak melihat saran dan pendapat, akhirnya kita bisa dengan tepat mengambil keputusan. Baik, jadi ibu selama ini dalam